Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. ku mendaki bersama-sama ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng Sekali lagi ku mendaki ke Bukit Sion, bersama-sama bergandeng tangan. Yes. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng Ku tangan. jalani, Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. tepuk tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama ke gunung hadirat Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Amin. Biarlah kita naikkan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biar melalui pujian ini kita ke gunung hadirat Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur menulis mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, dan mulutnya tidak memberikan sumpah yang palsu. Oleh anugerah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kita layak. Mari kita minta dibawa Tuhan ke gunung kudusnya hadirat Tuhan. Yes. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Bawaku Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku.
Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari dengan hati yang rendah, penuh kerinduan kita naik ke gunung hadirat Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ketakutan dan kecemasan di kaki gunung atau di lereng-lereng gunung. Fokus kepada gunung hadirat Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Yes Bapa, biarlah jiwa kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. sebab itu kami memuji-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kau adalah Allah Tritunggal yang Esa. Mulutku kan selalu memuji-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Angkat tangan sembah-Mu, Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. mari kita angkat tangan kita. Sebab itu ku memuji-Mu. Yes, angkat tangan kita bersama-sama. Kau yang di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, nikmati hadirat Tuhan. Mulutmu selalu memuji Tuhan. Dan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes.
kita bersama-sama. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Bapakku rindu bersama-sama menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan bersama, Bapakku pinta layakkan aku, Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindu. Tuhanku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Biarlah masing-masing kita berkata kepada Bapa, Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Bapa. Menyenangkan. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ajarku lebih dalam, untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku rindukan selalu diam dalam bait. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku rindukan selalu diam dalam bait. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Tepuk tangan. Diam dalam bait Tuhan seumur hidupku dan selama-lamanya. Yes Bapa, yes Yesus, yes Roh Kudus. Biarlah setelah
setelah kita bertemu muka dengan dia, kita tidak punya kata-kata lain kecuali pujian yang kita naikkan bersama. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan. Yes Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Kita sudah berdoa, memuji dan menyembah dari tempat kita masing-masing. Allah itu dalam Bapa Surgawi, dalam Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus adalah omnipresent, maha hadir. Saatnya kita akan mendengarkan firman dalam sesi talkshow dengan tamu spesial Keluarga Bahagia Indonesia. Beliau punya grup WA Keluarga Indonesia Bahagia. Anggotanya pendeta-pendeta semua yang pasti bahagia. Pastor Dr. Insinyur Jarod, shalom hambanya. Shalom. Kita akan bahas tema lanjutan seri layangan anti putus. Oke. Tapi ini tema yang berbalik. Seandainya aku jadi Kinan. Wow. Kinan itu adalah istri korban yang ditinggalkan selingkuh oleh Aris. Dikhianati. Nah, kalau ada ibu-ibu di sini yang merasakan seperti itu, harus bertindak seperti apa? Kembali ke Mas Jarod, saya tanya. Ya.
apakah sosok Kinan, istri yang dikhianati ini memang sosok yang ada terwakili, walaupun saya tahu kisah ini dari Kisah nyata. tapi dunia nyata secara persentase gimana Mas Jarod? Iya, tetap yang namanya sinetron kebanyakan memang diangkat dari kisah nyata, walaupun sinetron-sinetron yang lain itu mungkin karangan ya. Tapi karangan itu kan juga berasal dari kisah nyata. Apalagi kisah Layangan Putus ini benar-benar diangkat dari kisah nyata. Benar-benar realistis banget. Yang menulis kisah Layangan Putus ini adalah Kinannya ini? Ya. Dalam nama yang lain itu? Iya, dengan demikian maka itu betul-betul pergumulan real yang betul terjadi. Dan kalau misalnya sebenarnya kan gini ya, ada data misalnya 70% laki-laki selingkuh gitu ya. Ya sebenarnya sama, 70% wanita selingkuh juga. Kan laki-laki selingkuhnya sama wanita gitu ya. Wanita lain. Iya, wanita lain. Berarti ada 70 juga wanita yang korban selingkuh. Ya, korban dikhianati. Ya korban itu kan tergantung ya siapa yang, berarti gini kan, ada juga yang istri yang selingkuh, suami yang korban juga ada. Jadi sebenarnya karena ya tentu ada orang selingkuh sesama perempuan, lesbi, tapi itu kan persentasenya mungkin di Indonesia nggak seperti di luar negeri. Tetap umumnya adalah laki dan perempuan. Jadi sebenarnya sih sama, cuma posisi kali ini Kinan adalah sebagai yang terkhianati kan gitu ya. Berarti sama ya. Kalau Arisnya ada 7%, pelakornya 7%, maka yang dikhianati juga 70%. Sama persentasenya. Ya kecuali kalau dia pelakornya ini masih single gitu ya, berarti dia tidak mengkhianati siapa-siapa, katakanlah begitu. Tapi tetap aja ya itu sebuah dosa lah. Ya. Tapi kalau model Arisnya ini kan nggak mungkin kalau bukan suami terus selingkuh. Kalau belum selingkuh dia pacaran namanya, pacaran sama pelakor lah. Kembali Mas Jarod. Tentu tidak mutlak kesalahan si Aris. Ya. Pasti ada juga titik lemahnya dari si Kinan. Ya. Kenapa sejak awal dia mengetahui suaminya berubah misalnya? Karena kalau di kisah itu terlihat yang beradegan mesra kok selalu Aris sama Lydia sama pelakor, yang nggak pernah ada adegan mesra antara si Aris sama si Kinan. Walaupun memang sedang hamil, tapi toh mesra tidak harus seperti puncak dan sebagainya. Jadi tidak ada, namanya juga sinetron, tapi harusnya adil lah. Jadi tetap pasti ada titik lemahnya si Kinan dan keputusan yang terbaik harus diambil. Saya akan mulai dengan, kalau seorang suami yang namanya Aris itu selingkuh, apakah mutlak kesalahan si Aris yang geragas, buaya darat, atau memang ada sosok karena titik lemah si istri seperti Kinan nih? Silakan Mas Jarod. Ya, selingkuh selalu ada sebabnya. Sebentar dulu, Mas Jarod milih yang mana nih? Memihak kepada siapa nih? Nggak memihak siapa-siapa. Oh enggak, netral ya? Netral. Ya, selingkuh itu pasti ada sebabnya. Ya kan, misalnya kan emang dia orang yang geragas tadi, ya jadi emang punya libido kuat sekali, istri sudah kasih juga masih pengen, atau karena digoda, atau bukan digoda, tapi juga misalnya istri yang nggak melayani, jadi akan ada banyak sebab. Atau karena konflik yang nggak pernah selesai, sehingga suami nggak tertarik lagi sama istrinya untuk bercinta. Jangankan bercinta, ngomong aja udah nggak pengen, akhirnya ada pihak lain. Jadi ceritanya bisa macam-macam. Ada suami bilang gini Mas Jarod, aku udah kayak saudara sama dia, kayak kakak adik. Sudah nggak minat seks, nggak ada getaran. Dulu waktu pacaran nyetrumnya tuh 5.000 watt tuh. Sekarang kalau bersentuhan kram. Gimana Mas Jarod? Iya, kembali ke Kinannya dulu gitu ya. Jadi dengan aneka sebab laki-laki itu selingkuh gitu ya, maka bisa saja terjadi karena misalnya si istri yang tidak melayani, istri yang bawel, istri yang dominan, istri yang nggak menghargai suami. Nah, saya nggak tahu secara benar kalau dalam kasus ini Kinan itu yang mana, tapi bisa istri itu memang punya faktor kesalahan, walaupun kesalahan itu tidak sebesar kesalahan suami yang selingkuh. Tetap suaminya selingkuh apapun terjadi. Ya, gitu kan. Ada istri nggak salah aja suami selingkuh, apalagi istri punya salah. Tapi menurut saya kalau kita fokus pada kalau ibu mengalami seperti Kinan, suaminya selingkuh gitu ya, maka yang pertama seandainya punya salah, ya perbaiki kesalahan itu.
Karena memperbaiki kesalahan itu dalam rangka untuk memperbaiki relasi. Jadi misalnya suami itu selingkuh karena faktor istri dominan gitu ya. Dan akhirnya suami itu nggak mau, percuma dah kalau saya berdebat bakal kalah terus. Ya udah saya selingkuh aja. Nah itu kan menjadi pemicu. Seandainya pemicunya itu, ya maka istri harus berubah. Perubahan itu mengacu berharap supaya dengan perubahan itu gitu ya, maka suami berpikir untuk memutus yang di sana dan kembali kepada istri. Itu kalau faktor karena ada hal kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan, ya nggak perlu mencari-cari kesalahan. Memang suaminya yang ngaco gitu kan. Ya istri jangan sibuk mencari kesalahan sampai stres sendiri. Kalau nggak ada kesalahan, ya sikapnya adalah bagaimana merebut kembali. Mari Bung, rebut kembali. Ya kan, kalau misalnya istri nggak punya kesalahan nih, dominan enggak, istrinya nurut ya, tapi mungkin misalnya faktor, mungkin jatahnya kurang, ya rebut kembali, tambah jatah. Tapi intinya begini, tapi pasti nggak mudah ya. Namanya dikhianati itu kan menjadi pihak yang terluka. Nah, ketika terluka, maka kecenderungannya nanti akan emosi, lalu malah ya udah ceraiin saya. Nah itu dia, jangan. Bagaimanapun juga Anda sebagai istri. Ada juga yang tidak minta cerai tapi dingin dan cenderung beku. Nanti malah jadi gini, ketika nggak terus pertama kan minta cerai, kok emosi, ya, lalu ceraiin aja, jadi cerai beneran. Tapi kita tahu bahwa perceraian itu bukan solusi, masalah buat semuanya, buat anak, walaupun nggak punya anak, buat kedua belah pihak. Lalu misalnya nggak cerai tapi tadi dingin, ini kan memberikan peluang untuk kambuh kembali. Jadi suami udah ngaku nih bertobat istilahnya gitu ya, udah nyesel deh gitu. Tapi ketika nyesel pulang ke rumah disebut dengan dingin. Bisa kambuh lagi nih. Yang sana hot, yang di rumah dingin kan gitu kan. Jadi, tapi memang tidak mudah ya ketika habis dikhianati. Saya pernah berjumpa dengan seorang istri yang suaminya berkhianat juga berkali-kali. Gimana saya mau hot? Gimana saya mau melayani? Lihat mukanya juga udah muak gitu kan. Jadi kita memang benar susah. Ini akan sulit bagi ibu-ibu ketika dikhianati itu kan serba sudah hatinya terluka. Masa suruh melayani, kan saya punya harga diri dong, saya punya perasaan dong. Saya masih seperti merasa belum ada penyakit loh. Wah. Dia bisa membawa penyakit. Jadi memang problemnya tidak mudah, tetapi sekali lagi dari keseluruhan yang serba susah tadi, kita harus memilih yang benar, ke arah mana mau dibawa. Nah menurut saya dibawa pada arah pemulihan, bukan perceraian, bukan bubar. Kan ini keluarga, pernikahan perlu dipertahankan. Dan kalau pengkhianatan memang nggak mudah ya, namanya dikhianati kan pasti hatinya terluka, merasa terinjak, saya merasa nggak menarik lagi, saya nggak cantik, atau saya gembrot, atau saya itu membuat orang juga bisa gambar dirinya rusak karena akan menyalahkan diri sendiri. Lalu menyesali yang berkepanjangan. Kita harus menyesali kalau punya salah, tapi harus segera mulai kayak, oke, sekarang saya mau selesaikan gitu loh. Saya mau bangkit, selesaikan masalah ini dengan benar. Dan yang benar adalah pemulihan. Baik, sebelum lanjut nih Mas Jarod, gambar kita kan udah berubah nih, dan keren banget nih. Jadi pemirsa, ini karya Mas Jarod Wijanarko, lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, betul ya? Institut Pelukis Bogor. Institut Pertanian Bogor berubah menjadi Pelukis Bogor. Karena P-nya itu institut fleksibel banget. Fleksibel banget. Nah, ini gambar apa artinya? Saya tahu sih nomor 133 artinya apa? Hijau banget dan keren. Ya itu ada pohon nangka, lalu duren, ya bintik-bintik merah itu ya rambutan boleh gitu. Yang ini mangga hijau-hijau. Ya, tapi intinya pohon-pohon ini semuanya berbuah karena di pinggir sungai. Makanya memang dikasih Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon yang di tepi aliran air, dan aliran air itu kan ya menggambarkan juga aliran kehidupan ya. Nah kalau saya hubungkan dengan tema kehidupan ini gitu ya. Bentar, ini pesanan atau ide spontan? Idenya spontan, tapi berdasarkan pesanan gini. Mas Jarod bisa lukiskan Mazmur 1 ayat 3. Aduh. Pak Jarod apa yang nggak bisa? Habis ini saya pesan Armageddon. Bisa. ini juga lagi dapat pesanan dari seorang pendeta nih. Pak, bisa lukiskan surga nggak? Gitu. Bisa, walaupun saya belum pernah ke sana. Ntar gue tanya pendeta yang udah naik turun surga. Saya mau pesan itu Pak, saya rapture Pak. Oh keren. Nah kembali ke lukisan ini, tapi saya hubungkan ke tema gitu ya. Pohon ini tidak berhenti berbuah karena dekat aliran kehidupan. Nah kalau kita tuh buahnya apa sih?
kekudusan, kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan buah-buah ini kalau ada dalam keluarga, mestinya tidak akan terjadi yang namanya pengkhianatan atau perselingkuhan. Jadi sebenarnya ya kita tergantung hidup ini, kita mau apa yang mengingatkan kita. Maka kalau ini bukan saya idenya ya, dari yang pemesan lukisan itu, Pak, saya pengen diingatkan mengenai hidup ini harus berbuah. Dan pasti berbuah kalau dekat aliran sungai, aliran kehidupan. Dan air kehidupan itu firman Tuhan gitu. Ya sudah, jadilah ini gitu. Wow, keren. Nanti yang mau pesen sama saya, kita recer bisa dibuatin. Keren. Mas Jarod, Kinan yang dikhianati oleh Aris ini Ya. tentu sakit. Ya. Mungkin sangat menyakitkan karena tidak ngomong baik-baik waktu dia mau nikah lagi. Setelah ketahuan baru ngomong. Saya kemarin dengar TikTok nih Mas Jarod. Gara-gara Mas Jarod ini saya riset nih di TikTok tentang menikah lagi. Si suami bilang, "Ma, boleh saya nikah lagi, Ma? Ini mohon maaf tidak bicara suku, ras dan agama enggak? Ya. Bebas. Ya. Ma, boleh nikah lagi? Boleh. Tapi kamu harus tahu vocabulary bahasa Inggris. Kalau satu buku, one book. Oke. 2 buku, two book. Oke. Tunya pakai S. 2 books. Ya. Kalau satu mobil, one car. Iya. 2 mobil, 2 cars. Nah, kalau kamu nikah, satu istri mampu. Istri 2 tambah S. Mampus. Langsung si suaminya ciut gitu. Ini dari TikTok. Jangan salahkan saya, salahkanlah TikTok. Mas Jarod, jadi kalau mungkin Aris itu ngomong baik-baik, mau nikah lagi mungkin ceritanya beda. Tapi ini sudah terlanjur selingkuh tanpa permisi, sudah terlanjur cinta sama si Lydia, pelakor, ketahuan, lalu bilang mau nikah dengan Lydia, sangat menyakitkan. Ya. Nah, seandainya aku jadi Kinan, Ya. ngadepi suami yang terlanjur ketahuan selingkuh, nggak ngaku, lalu akhirnya mau menikahi sang pelakornya, tapi nggak mau menceraikan si istri yang lama, si Kinannya, kan ini marah ini. Beberapa wanita akhirnya mohon maaf sakit hati, sakit kanker, tertekan, bahkan ada yang harus masuk neraka bahkan karena dia nggak mengampuni si suami yang selingkuh. Kata Mas Jarod bisa bertobat, silakan. Ya, emang tidak mudah ya. Kalau kita bilang kamu harus bertahan mengampuni. Saya ini masih marah nih sama Aris. Ya, kalau kita bilang ibu harus mengampuni, ibu bertahan, memang pasti akan banyak yang Pak Jarod nggak ngalami sih. Ya kan? Nggak ngalami yang saya rasakan. Memang mengampuni itu tidak mudah. Ya, mempertahankan juga nggak mudah. Tapi sekali lagi yang terbaik adalah tetap mempertahankan. Jadi kalau misalnya suami minta izin nikah lagi, ya jangan dikasih izin. Ya. Lalu mau diceraiin, ya jangan mau diceraiin, malah jangan minta cerai. Kalau suaminya nekat, ya terserah, kalau nggak diizinkan nekat. Tapi menurut saya, ini solusi yang tidak mudah ya, nggak gampang. Kan solusinya adalah pemulihan, rebut kembali, maka jangan cerai. Kalau suaminya nekat kawin lagi, ya nama udah haknya dia. Diserahkan ke tangan Tuhan. Iya, kira-kira gitu kan. Tapi tetap jangan minta cerai. Jadi seolah kayak sementara poligami karena suami yang ngambil keputusan begitu, tapi kita nggak merestui. Kan kita nggak setuju poligami. Tapi dengan kondisi tetap menjadi istri, justru ada peluang untuk merebut kembali sampai suami sadar bahwa itu adalah perzinahan. Dosa. Sehingga dia nanti akhirnya, nah tapi memang ini nggak mudah ya. Bagaimana mau dikhianati luka kok mau mempertahankan. Kan kebanyakan kan memang akhirnya memilih opsi cerai. Nah ini yang kalau menurut saya tetap opsi itu jangan. Gitu. Kalau toh terpaksa sudah ke pengadilan, datang ke sidang, betul Mas Jarod? Kalau sampai misalnya, ya ini memang kasus perceraian. Seandainya, ya. ini seandainya, tenang Mas Jarod. Kadang kan kasus perceraian ada yang terlibat dengan perselingkuhan, ada yang tidak. Ya, bahkan saya pernah berjumpa seorang ibu yang suaminya itu
Oke, baik-baik. Makan bareng, foto bareng segala macam gitu. Tiba-tiba dikasih surat cerai. Dan hari itu diusir. Dengan segala macam alasan yang kayak dibuat karena si istri pun nggak menyangka bahwa ya ada pertengkaran tapi nggak sampai istilahnya dalam arah perceraian. Nah dia waktu ketemu sama saya sarankan juga tetap ibu harus datang ke pengadilan. Karena kalau enggak nanti dihakimi, diadili in absentia, tanpa kehadiran. Karena yang menggugat cerai ini kan pasti ada punya tuduhan. Ya, suami yang menceraikan istri, tuduhannya kan bisa dikarang. Kalau nggak hadir kan nggak membela, diterima sama hakim. Ya, entah tuduhannya itu ya mungkin benar juga, dalam arti nggak melayani saya, nggak menghormati, nggak mau dinakaf batin. Nah kalau itu semua tuduhan tadi, lalu istri nggak datang, Dianggap iya. maka menurut saya harus datang di pengadilan. Lalu memang yang kalau betul kita nggak bisa sangkal ya. Misalnya ini pulang malam, iyalah punya toko, punya restoran gitu kan. Tapi kan bisa berkata bahwa kalau itu membuat kamu Bisa dirubah. bisa dirubah. Jadi dengan datang ke pengadilan bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, tapi bisa berkata kepada hakim, tolong pertimbangkan keinginan saya tidak mau bercerai dan tidak mau diceraikan. Saya mau perbaiki keadaan ini. Itu membuat hakim bisa tidak salah keputusan. Paling tidak hakim tidak akan memutuskan cerai, tapi akan memutuskan diberi waktu untuk damai. Dan kalau selama ini suami mungkin nggak mau pihak ketiga, ini kan perintah hakim untuk diadakan mediasi misalnya begitu kan. Nah, bahkan juga istri yang diceraikan bisa berkata kepada suami di depan hakim bahwa aku tetap mencintai kamu, apapun yang sudah kamu lakukan, ayo kita bangun kembali. Hakim menjadi saksi apa sikap saya. Itu kan jadi pertimbangan hakim nanti. Tapi untuk bersikap seperti itu terus terang, saya dalam kondisi tersolimi, terkianati, luka hati, suruh bersikap begitu. Bahkan ada lagi Mas Jarod, dia menceraikan karena dia sudah punya gandengan yang lain. Nah, itu lebih sakit lagi. Tetapkah dia datang dan mengakui kesalahannya, meminta maaf atas sebagai kinan istri yang dikhianati? Silakan. Ya, memang kalau dalam kasus misalnya suami sudah selingkuh dan suami menceraikan, sebenarnya suami itu tidak punya tuduhan yang layak sebagai untuk menceraikan. Malah yang bisa menceraikan masih istri. Karena suaminya udah selingkuh gitu kan. Nah sekarang suami menceraikan tapi istri datang ke pengadilan untuk menolak gugatan itu. Sebenarnya lebih punya peluang untuk hakim menolak permohonan cerai. Karena hakim bisa berkata, kamu yang selingkuh, kamu yang salah. Kamu harus minta maaf, bukan menceraikan. Ini istri nggak mau diceraikan. Ini istri baik nih, kamu rela tegain. Jangan-jangan nanti di pengadilan malah bisa, kalau mau juga ya, memang pakai lawyer. Jadi untuk mempertahankan pernikahannya itu, biar nanti lawyernya yang berbicara untuk membuka logika suami ini bahwa kamu ini punya istri, misalnya ini barang bagus kamu buang, untuk membuka pikirannya. Nah bisa juga selain lawyer kayak penasehat. Nah penasehat bisa hamba Tuhan untuk memberikan opini. Saya pernah Mas Jarod untuk memberikan opini. Datang ke pengadilan, saya datang untuk jadi pendamai. Ya. Sama hakim muter ya, Bapak namanya siapa? Timotius Hardono. Punya sertifikat untuk menjadi juru damai. Oh saya sertifikatnya pendeta. Maaf Pak Pendeta tidak berlaku di sini. Bapak harus kursus 9 bulan. Ini sudah mau cerai Pak. Tapi gara-gara saya datang tidak jadi cerai. Keren kan? Ya. Itu mungkin Tuhan lihat hati saya yang tulus mau datang. Tapi tegang banget. Saya baru kali itu hakim bilang, Pak Pendeta sertifikatnya tidak berlaku. Kembali Mas Jarod. Si Kinan ini, istri yang dikhianati ini, terlanjur, mohon maaf, istrinya udah nikah lagi. Suaminya udah nikah lagi? Sorry, si Arisnya udah terlanjur nikah lagi. Dia nikah lagi diam-diam, mohon maaf, lalu dia tidak menceraikan si Kinannya. Sikapnya harus bagaimana? Ya. Ini double sakit namanya. Iya, luar biasa, double sakit luar biasa. Tapi sekali lagi nih, mana yang lebih baik, mempertahankan pernikahan suami yang poligami atau bercerai? Ya. Maka kalau saya lebih baik tetap mempertahankan pernikahan sekalipun suaminya poligami. Berharap suaminya sadar. Ya, sekarang gini, sama-sama jeleknya ya, sama-sama jeleknya. Ini memang sebagai perbandingan ya. Kita lebih baik membunuh atau bohong? Bohong.
Ya, kan kalau bisa jangan dua-duanya kan gitu Ya, kan. tapi lebih berat membunuh toh. Ya, tapi misalnya dengan berbohong itu tidak membunuh dan tidak dibunuh gitu ya. Ya bohong aja. Mungkin masih bisa kalau begitu kan. Nah, sekarang misalnya gini. Kita bercerai atau poligami. Dua-duanya nggak bagus. Tapi kalau bukan kita yang mengambil keputusan poligami, dipoligamiin kan gitu kan. Ini posisi istri kan, kalau kita suami ya jangan. Tapi kan kita posisi istri yang suaminya menikah lagi. Menurut saya, kalau belum terlanjur bercerai, ini dalam posisi menghadapi situasi seperti ini, ambil keputusan, ya sudah, jalani hidup ini. Dalam arti sebagai istri yang suaminya mendua, punya istri dua, berpoligami, lalu tetap berlaku sebagai istri yang baik dengan harapan gitu ya. Nanti arisnya ini akan mengikuti jejak Abraham. Gitu. Dia pisahkan si Hagar gitu. Karena kalau bicara Kristen jelas, Maleakhi berkata, hendaklah engkau setia, Maleakhi pasal 3 ayat 14 15 ya. Istri masa muda. Supaya engkau setia dengan istri masa muda. Jadi kita harus mempertahankan istri masa muda, bukan istri muda. Istri masa muda. Jadi itu tegas Alkitab berkata begitu. Kalau kita pakai pedoman Alkitab loh ya. Tuh. Istri masa muda itu berarti istri yang pertama toh. Ya. Bukan istri muda toh. Nah ini kalau panduan di dalam kekristenan ya, kita mengajarkan untuk setia dengan istri masa muda. Bahkan sebenarnya ada dampaknya nih. Maleakhi itu kan pasal 1 tuh bangsa Israel ada tulah, ada kebakaran hutan, ada gagal panen. Nah, tegurannya apa? Ya, yang banyak dikhotbahkan kan tegurannya Maleakhi 3:10, nggak bayar perpuluhan gitu kan. Tapi kalau kita bicara satu Alkitab ini, teguran supaya karena nggak diberkati pasal 2 itu pasal 1 Maleakhi bangsa Israel nggak diberkati pada Maleakhi pasal 1. Maka tegurannya adalah pasal 2 itu pernikahan. Baru pasal 3 mengenai persembahan. Baru pasal 4 orang tua anak, anak orang tua. Kan hati Bapa kembali pada anak, anak kepada Bapa. Tapi yang teguran pertama itu supaya bangsa Israel itu kembali setia dengan istri masa muda. Karena dikatakan begini. Maleakhi itu bilang kepada laki-laki Yahudi gitu kan. Kamu tuh berdoa nggak dijawab. Karena Tuhan tuh nggak dengar doamu. Tuhan itu dengar rintian dan air mata. Mezbahmu tuh tertutup air mata. Sehingga Tuhan nggak lihat persembahan kamu, nggak lihat korban kamu. Lalu bangsa Israel, dengan apa kami menutup mezbah dengan air mata? Karena kamu nggak setia dengan istri masa muda. Jadi ketika laki-laki itu tidak setia dengan istri masa muda, istrinya menangis, tangisan istri itu seperti menutupi persembahan, korban, ibadah. Itu Tuhan nggak bisa lihat karena istrinya menangis. Tanpa menyebutkan nama, Mas Jarod. Ya. Banyak pria-pria sukses bahkan hebat mulai karirnya turun gara-gara tidak menghargai istri masa muda. Maka saya sering bilang nih, bapak-bapak mau diberkati, gitu, mau doanya dijawab, wah Pak DP mau dong, mau minta doa omset naik, jadi naik, mau doanya dijawab, gitu ya. Saya suruh pegang tangan istrinya. Istri masa muda. Lalu istrinya bilang begini, jangan bikin saya menangis lagi. Karena tangisan istri itu air matanya menutupi persembahan, ibadah, korban, pelayanan suami, sehingga Tuhan nggak bisa ngeliat. Nah itu kan penekanan bahwa betapa pentingnya seorang laki-laki itu setia dengan istri masa muda. Nah, saya bawa ini kepada kasus Sikinan. Supaya suami setia pada istri masa muda. Tetapi kalau mau dibalik, sebagai istri masa muda, pertahankan itu. Karena dia punya hak yang pertama istilahnya. Dan ini kebenaran itu. Dan kebenaran. Jadi, pasti menang ujungnya. Jadi kalau firman Tuhan berbicara kepada para laki-laki untuk setia dengan istri masa muda, dia misalnya mau ke arah itu gitu ya, tapi istrinya udah mengambil putusan cerai, udah nggak bisa kan. Maka walaupun misalnya suami menikah lagi itu bukan hal yang baik, tapi kan ini kan posisi Sikinan si istri yang suaminya minta izin menikah lagi, dan dikasih izin nggak dikasih izin dan nikah juga, maka tetap aja pertahankan supaya suatu saat suaminya mendapat kebenaran bahwa dia harus setia dengan istri masa muda. Gitu. Oke. Pernah Mas Jarod mengajar dalam sisi sebelumnya, saya sudah sebagian hafal nih. Katam. Ada pernikahan suami istri yang belum bertobat. Oke. Dulu ya enggak kenal Tuhan lah. Dan suami sempat selingkuh. Terus si suami minta maaf, terus bertobat. Tapi si istri yang sudah bertobat juga tidak mau memaafkan suaminya. Sehingga akhirnya suaminya bertobat, dipulihkan, diperbaharui, bahkan melayani. Si istri masih kepahitan setengah mati sampai akhir hayatnya. Ya. Sehingga Mas Jarod bilang,
akhirnya suaminya selingkuh, istrinya masuk neraka. Silakan. Ini untuk kinan-kinan yang nggak ngerti jalan kebenaran. Ya, Alkitab kan berkata begini, kalau kita nggak mengampuni, ya Matius pasal 6, maka Bapamu di sorga tidak mengampuni kamu. Jadi Tuhan tuh mengampuni kita, tapi dia kayak ngasih syarat sebenarnya. Ya, memang walaupun pengampunannya nggak bersyarat sebenarnya, kita minta ampun, ya Tuhan ampuni. Tapi kan ada beberapa yang bisa kita sebut dengan syarat. Yang pertama, kita akan menerima pengampunan kalau kita mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa, Ia setia dan adil sehingga akan mengampuni. Jadi supaya kita diampuni, kita mengaku. Tapi satu lagi sebenarnya, bukan hanya mengaku, mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni juga. Berarti kita harus mengampuni. Nah, saya pernah memberikan sebuah kisah ilustrasi seorang istri yang suaminya selingkuh beberapa kali, lalu akhirnya suami bertobat, minta ampun, dan sebagai bukti pertobatannya dia tidak selingkuh lagi sampai matinya, bahkan dia melayani, tentu Tuhan ampuni dia karena dia minta ampun sama Tuhan, sama pasangan, masuk surga. Dan dia berubah. Berubah, dia masuk surga, ya kan? Nah, istrinya tidak bisa mengampuni suaminya, padahal dia nggak selingkuh. Mungkin dia, walaupun nggak selingkuh kan orang ini pasti punya dosa ya, mungkin pernah nyontek, pernah bohong. Tapi dosa apapun kalau nggak diampuni, gara-gara nggak mengampuni, kan Alkitab berkata kalau nggak mengampuni nggak diampuni. Nah, tentu berdasarkan ayat yang mengatakan bahwa kalau tidak mengampuni tidak diampuni, ya tentu kalau nggak diampuni masuk neraka dong. Jadi suami yang selingkuh Masuk surga, istri yang jadi korban masuk neraka. Nah, ini sebagai cerita atau sebuah pemikiran ya bahwa betapa tragisnya dalam arti menjadi korban, tapi gara-gara jadi korban nggak bisa mengampuni sampai akhirnya kita tidak diampuni. Karena itu mengampuni itu tidak mudah, betul-betul mengampuni itu tidak mudah. Saya tidak mengatakan mengampuni itu mudah. Tapi dengan cerita ini yang saya mau katakan, mengampuni itu harus. Tidak mudah sih, gimana mudah? Mau dikhianati, ditipu, dibohongi. Kalau saya bukan kasus perselingkuhan ya, saya juga ngalamin namanya ditipu ratusan juta, bahkan miliar juga pernah. Dikhianati orang-orang yang kita bantu lagi, kita modali, jadiin supplier saya, dikasih order gitu ya, nipu lah. Nah itu nggak gampang. Belum lagi saya pernah juga bukan kasus perselingkuhan. Saya merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan sama istri, tinggal di rumah bedeng, nabung itu berapa belas tahun, lalu beli tanah. Bodong lagi tanahnya, dipagar orang lain, nggak ada suratnya, sertifikatnya nggak jadi itu, ke notaris, tapi habis itu nggak ada juntrungannya, malah diklaim orang lain. Waduh, itu tahun demi tahun, sampai akhirnya kita tuh berdoa melepaskan hak. Berdoa melepaskan hak itu, Tuhan, aku udah capek nagih, aku nggak mau tagih lagi. Kalau aku dibebani dengan masalah itu, nggak bisa hidup lagi, nggak bisa memperpanjangnya, nggak bisa melanjutkan hidup dengan, udah kita ikhlaskan, udah, padahal nggak mudah ngiklasin, mau nabungnya berbelas tahun. Jadi sebenarnya mengampuni itu nggak mudah. Saya juga ngalami ditipu, dikhianati, dibohongin. Ya itu nggak gampang. Tapi harus. Karena kalau kita nggak bisa melupakan ya. Otak kita nggak ada fungsi delete. Maka kalau kita belum mengampuni, waktu ingat kita nyesek lagi. Maka supaya nggak nyesek lagi, di titik yang paling lemah, sakitnya dikhianati, itulah kita mengampuni. Jadi fokus mengampuninya bukan karena pasangannya, tapi karena kepada Tuhan dan ke dirinya sendiri. Betul, karena kan mengampuni itu berhubungan dengan diri kita supaya kita diampuni Tuhan. Lalu juga kita akan hidup lebih baik. Seandainya nih terjelek adalah betul-betul kita nggak pengen cerai tapi diceraikan gitu kan. Tetap aja mengampuni adalah jalan yang terbaik sehingga bisa hidup sebagai single parent atau single woman tanpa kepahitan. Jadi itu jauh lebih, seandainya nih pemulihannya jauh dah. Kita pengen pertahankan, padahal dia yang berdosa, dia yang berkhianat, dia yang menceraikan. Udah keluar keputusan pengadilan, tetap mengampuni itu jalan yang terbaik. Tidak berarti harus balik pulih karena memang dia sudah menikah lagi, udah punya anak. Tapi hidup sebagai pribadi yang bahagia dan benar di hadapan Tuhan. Itu menurut saya untuk kita sendiri. Jadi mengampuni tidak mudah, sekali lagi, tapi harus. Sekarang Mas Jarod, sebelum kita masuk kepada konklusi, ada banyak ibu-ibu belum jadi kinan, belum. Oke. Semoga tidak. Tapi tetap kemungkinan jadi kinan itu ada. Karena memang, mohon maaf, kebanyakan laki-laki yang salah kan. Walaupun saya laki-laki, kecuali Mas Jarod dan saya dan banyak aris-aris. Banyak aris-aris. Tapi untuk nama saya bukan itu. Oh bukan. Yang namanya sama, mohon maaf. Bagaimana ibu-ibu
jangan sampai jadi kinan gitu. Oke. Apa hal rambu-rambu yang harus dijagain supaya suaminya, misalnya harusnya kalau kinan tahu sejak ada parfum yang lain, lalu suaminya berubah dalam romantisme, pasti ada perubahannya kan. Terus tidak menepati, kan itu dikisahkan dikirim makanan suaminya nggak ada kontak nama lain, udah banyak rambunya kan, nggak segera dijegreng. Setelah makin rumit tambah berbelit-belit. Silakan. Ya, tidak ada perselingkuhan dan perceraian yang tiba-tiba. Nah, itu bagus. Ya, jadi semuanya ada ceritanya, ada latar belakangnya, ada akarnya. Jadi saran saya ketika ibu mulai sudah curiga sedikit aja atau ada rambu-rambu gitu ya, suami kok jadi nggak romantis lagi, atau misalnya dulu nih kalau pulang keluar kota 3-4 hari, wih kangen pengen ngajak bercinta gitu ya, ini kok pulang adem-adem aja, udah dibocorin kemana nih gitu ya. Atau mungkin tanda-tanda seperti parfum yang berubah. Nah, menurut saya bisa dua hal ya. Yang pertama misalnya kalau mau ya cegerin sekali, dalam arti bukan dibiarkan tapi dibicarakan, dituntaskan. Kalau misalnya nggak suruh ngaku, ya penyelidikannya itu jangan kelamaan jadi detektifnya. Karena selama nunggu jadi detektif menyelidikin begitu kan itu udah berlanjut terus kan. Nah, lebih baik misalnya ya langsung segera dibahas atau dibicarakan. Yang kedua, cara kedua bukan membahas membicarakan, tapi mengubah sikap hidup. Jadi misalnya gini, ya jadi istri yang lebih baik, memberikan servis dalam hal makanan, minuman yang disukai sama suami, atau mungkin suami punya pengharapan. Suami itu pengharapannya macam-macam. Tergantung bahasa cintanya apa gitu kan. Mungkin selama ini dia pengen ngajak pergi karena dia suami yang suka kebersamaan yang berkualitas. Ngajak mungkin naik motor gede lah gitu, tapi istrinya nggak mau, ntar rambutku gimana. Coba sekarang mau gitu naik motor gitu ya. Mau ngajak ke kafe itu. Kafe itu nggak semuanya jorok loh. Ya, ada kok kafe yang nggak ada rokoknya gitu ya. Pilih hotel bintang 5. Bahkan mungkin karaokean, kita mungkin mikir negatif karaokean. Bisa loh kita pergi karaoke, minta pilih lagu rohani. Jadi kalau misalnya mulai melihat tanda-tanda suami ada perubahan, kita bisa proaktif menurut saya, jangan membiarkan. Ya, pertama bisa proaktif dengan membicarakan. Kemungkinannya jadi apa? Jadi berantem. Tapi gara-gara berantem itu lalu mencari solusi. Kalau berantem tetap jangan ada kata-kata cerai. Tapi jangan menunda terlalu lama. Kedua, pilihannya tidak berantem, tidak konfrontasi, tapi segera memperbaiki relasi. Karena ada akarnya kan relasi. Kalau suami kan selingkuh karena pergi sendirian terus. Bahkan mungkin suami awalnya ngajak loh mungkin. Ngajak pergi mancing, ngajak pergi main motor gede, ngajak pergi karaokean. Nggak mau. Lama-lama konslet di sana. Nah coba, mumpung suami masih mau, ya kalau suami udah nggak mau. Karena kan gini mas, ada yang ngasih ilustrasi nih di seminar keluarga nih. Suami pulang malam, ya mau makan, nggak ada makanan. Maka istri bilang, ya cari di luar lah makanan, di luar, jajan di luar. Itu masih oke buat suami. Tapi begitu mau peluk istri, ya cari di luar, nggak mungkin. Nggak bisa. Ya itu gimana mas? Iya. Tetap yang namanya makanan pun. Tapi saya nggak mood Mas Jarod, saya lagi nggak on. Masa harus on gimana Mas Jarod? Jadi makan pun juga sebenarnya jangan terus-terusan suami cari makan sendiri, karena nanti repotnya siapa yang nemeni makan gitu kan. Yeah. Nah kalau sekarang soal seksnya, saya nggak mood, ya nggak masalah. Mood nggak bisa dipaksain, tapi janjikan dong. Jadi misalnya gini, misalnya suami ngajak bercinta dan istri capek, ya harus mulai perhatian. Apa yang bikin ibu capek? Kerja terlalu keras, cari duit terlalu banyak, ngurus anak nggak ada pembantu. Nah, bicarakan dengan suami bahwa anak saya, misalnya anak kita tuh 3. Saya nggak mood tuh karena kebanyakan ngurus anak. Bukan saya nggak cinta sama kamu, tapi saya capek beneran. Boleh nggak kamu kerja lebih keras sedikit gitu ya? Lalu bisa gaji 1 pembantu. Asisten. Nah, gitu kan, supaya saya lebih bisa relax dan moodnya ada. Atau misalnya cari solusi yang lain bahwa saya capek banget sekarang ini ya. Kalau bercinta besok aja Sabtu misalnya gitu. Sekarang Kamis dijanji ini, besok Sabtu gitu. Jangan tahun depan. Besok nggak tahu kapan ujungnya gitu kan. Nah, suami bisa terpicu untuk selingkuh. Kan kita bahas bagaimana jangan sampai terjadi kinan-kinan di mana suaminya selingkuh. Nah, sekarang konklusi Mas Jarod. Ya. 2 menit. Apa nasihat Mas Jarod untuk kinan-kinan yang sedang mengalami dikhianati? Ya. Ya, sekali lagi dikhianati tidak mudah, tapi pertahankan pernikahan adalah yang terbaik.
Sering ilustrasinya tuh gini, setelah bertengkar tapi selesai dengan baik, itu lebih mesra daripada sebelum bertengkar. Respon kita menghadapi masalah bersama-sama dan mendapatkan solusi itu akan membuat ikatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi menurut saya tetap kita harus pada harapan untuk pemulihan hubungan, harapan untuk relasi. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah hati. Ingat kisah waktu Musa mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka ada ayatnya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Berarti Tuhan itu punya kemampuan mengeraskan. Tapi saya percaya Tuhan juga punya kemampuan sebaliknya dong, ya, melembutkan hati seseorang. Karena itu kitanya berusaha, tapi percaya bahwa Tuhan itu mampu mempengaruhi hati seseorang. Seperti pernah mengeraskan hati Firaun. Nah sekarang doanya supaya Tuhan melembutkan hati pasangan. Yes. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang alami ini, kata yang saya boleh ucapkan sebelum kita berdoa adalah do the best. Ya. God do the rest. Kerjakan bagianmu yang terbaik. Tidak salah sama Tuhan, tidak salah sama diri sendiri, nggak salah sama anak. Minimal anak akan menganggap kamu ibu pahlawan. Yes. Karena terbaik. Terlebih di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan sharing firman-Mu tentang seandainya aku jadi Kinan. Firman Tuhan akan memberikan solusi dengan urapan Roh Kudus, akan membawakan pemulihan. Terlebih kami imani Tuhan mampu mengeraskan hati Fir'aun, juga Tuhan yang mampu melembutkan hati Koresi, hati Darius, hati Nebukadnezar. Karena hati raja, hati suami ada di tangan Tuhan, seperti air mengalir yang diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami terus memberkati kalau ada model suami yang kayak Aris, bertobat dan diperbarui. Kalau ada kinan-kinan, ibu-ibu yang setia, yang tekun dan jadi korban, dikuatkan imannya dan berkemenangan. Tetap solusinya Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Bertobat dari dosa kita, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kita, maka kita dan seisi rumah kita dipulihkan, diselamatkan dan dimuliakan. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Worship yang akan datang lebih dahsyat lagi. Yes!